Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Irvia. Baik, di sini saya akan mulai. Di sini ada pengertian relasi dan fungsi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya. Suatu relasi yang ada pada himpunan A dengan himpunan B biasa disebut dengan pemasangan atau korespondensi dari anggota yang ada di dalam himpunan A ke anggota yang ada di himpunan B. Misalnya diketahui suatu himpunan A 0, 1, 2, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka relasi dari himpunan A dengan himpunan B bisa disajikan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan rumusnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada diagram panah. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Di sini 0 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, dan 5 dipasangkan ke 6. Selanjutnya ada diagram kartesius. Sama. Di sini bagian himpunan A dan sini himpunan B. 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 3, dan 5 dipasangkan ke 6. Ya, ini 0 dipasangkan ke 1. Yang selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Range sama dengan 0,1, 1,2, 2,3, dan 5,6. Sini ada rumusnya. Fungsi X sama dengan X plus 1, di mana X implementasi 0, 2, 0, 1, 2, dan 5. Dan fungsi X implementasi 1, 2, 3, 4, dan 6. Pengertian fungsi. Jika tadi pada bagian relasi dari himpunan A dan himpunan B dalam fungsi disebut fungsi dari A ke B, jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota B, di mana fungsi anggota dari himpunan A disebut domain atau daerah asal, sedangkan anggota dari himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dan anggota himpunan B yang berpasangan himpunan C disebut range atau hasil, range atau hasil dari fungsi F. Sini ada contoh soal pertama. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Suatu fungsi F A ke B ditentukan oleh fungsi X sama dengan 2X min 1. Ditanya di sini gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Tentukan range fungsi F. Gambarlah grafik fungsi F. Sini jawab. A di sini bagian himpunan A, ini bagian himpunan B. A 1 dipasangkan ke 1, 2 dipasangkan ke 3, 3 dipasangkan ke 5, dan 4 dipasangkan ke 7. Sini ada fungsi X sama dengan 2X min 1. F1 X diganti 1 sama dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Sini F2 X-nya diganti 2, 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. X-nya diganti 3 sama dengan 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. X-nya diganti 4 sama dengan 2 kali 4 min 1 sama dengan 7. Jadi range dari fungsi F adalah 1, 3, 5, dan 7. Di sini ada fungsi grafik fungsi. Sini himpunan A, himpunan B. Sini kita pasangkan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 7.
Di sini ada macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f, a ke b ditentukan dengan rumus fungsi x disebut fungsi konstan apabila pada setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f x sama dengan c, di mana c merupakan bilangan yang konstan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh di bawah ini. Sini ada contoh soal kedua. Diketahui f r ke r dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domainnya x kurang dari sama dengan min 3 dan lebih dari sama dengan 2. Lebih dari 2. Tentukan gambar grafiknya. Sini jawab. Oh, mohon maaf, di sini lebih dari sama dengan 2. Dan x kurang dari 2. Jadi di sini ada min 3, min 2, min 1, 0, 1. Dan sini ada 3, 3, 3. Lebih dari 3. Di sini ada grafiknya. Sini himpunan X dan himpunan Y. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya di sini yang kedua ada fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi f(x) sama dengan ax plus b, di mana a sama dengan tidak 0. A dan b termasuk bilangan konstan. Grafik linear berbentuk garis lurus. Untuk lebih lanjutnya bisa lihat contoh di bawah. Di sini ada contoh ketiga, di mana jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, tentukanlah gambar grafiknya. Sini bisa dilihat 2x plus 3. X fungsi X 0, 0. Jadi bisa ditarik garis dari X ke Y 3. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan tidak 0 dan a, b, dan c adalah bilangan konstan. Grafik kuadrat berbentuk parabola. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh. Di sini ada contoh soal keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya ini belum selesai. Di sini masih soal. Di sini tentukanlah domain fungsi f, nilai minimum fungsi f, nilai maksimum fungsi f, range fungsi f adalah y min 4, x lebih dari sama dengan min 4, dan x kurang dari 5. Selanjutnya pembuat 0 fungsi f, koordinat titik balik minimum. Yang terakhir koordinat titik balik minimum. Sini ada jawab. Domain fungsi f adalah x lebih dari sama dengan min 4 dan x kurang dari 2. Nilai minimum fungsi f adalah min 4. Nilai maksimum fungsi f adalah 5. Range fungsi f adalah x
lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 5. Koordinat titik balik minimum grafik fungsi f adalah min 1 dan min 4. Min 1, min 4. Sini bisa kita lihat lagi range titik baliknya min 1 dan min 4. Jadi ditarik dari x dulu ke y. Jadi di sini titik baliknya. Saya rasa sudah paham. Selanjutnya yang keempat ada fungsi identitas. Fungsi identitas merupakan fungsi di mana berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas merupakan garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik melalui koordinat yang sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh di bawah ini. Sini ada contoh soal kelima. Fungsi fx sama dengan x untuk setiap x. A, carilah f min 2, f0, f1, dan f3. Gambarlah grafiknya. Sini jawab A sama dengan fungsi x sama dengan x. Fungsi min 2 fungsi min 2 sama dengan min 2, fungsi 0 sama dengan 0, fungsi 1 sama dengan 1, fungsi 3 sama dengan 3. Jadi ini gampang ya. Tinggal x-nya diganti dengan angka yang ingin dicari. Jadi sini bisa dilihat. Baik, yang selanjutnya di sini ada fungsi tangga bertingkat. Fungsi tangga merupakan fungsi fx yang berbentuk interval atau sejajar atau interval sejajar. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini. Sini ada contoh soal ke-6. Diketahui fungsi fx sama dengan min 1 jika x kurang dari 1. Sama dengan 0 jika x lebih dari min 1 dan x kurang dari 2. 2 jika x lebih dari 2 dan kurang dari 4. X lebih dari 4. Tentukanlah interval yang terbentuk dari AF min 2, BF 0, CF 3, dan DF 3. Grafik yang terbentuk. Sini sudah tentukan. Jawab F min 2 sama dengan min 1. F0 sama dengan 0, F3 sama dengan 2, F3 sama dengan 3. Di sini ada grafiknya. Dan yang keenam ada fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus atau mutlak adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Sini ada fx. Bisa dilihat. Dan selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil jika berlaku f min x sama dengan min f
x dan disebut fungsi genap jika berlaku f min x sama dengan fx. Jika fungsi f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx, maka bukan termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh di bawah. Sini ada contoh soal ke-7, tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi ganjil, fungsi genap atau tidak. Di sini ada fungsi x sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Fx sama dengan 3 cos x min 5. Sini ada fx sama dengan x kuadrat min 8x. Jawab A. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. F min x sama dengan 2 min x pangkat 3 plus min x sama dengan min 2x pangkat 3 min x sama dengan min 2x pangkat 3 plus x sama dengan min fx. Jadi fungsi fx di atas adalah fungsi ganjil. Yang kedua ada fx sama dengan 3 cos x pangkat 3 min 5. F min x sama dengan 3 cos min x min 5 sama dengan 3 cos x min 5 sama dengan fx. Jadi fungsi fx di atas adalah fungsi genap. Yang ketiga adalah ada fx sama dengan x kuadrat min 8x. F min x sama dengan min x kuadrat min 8 min x sama dengan x kuadrat plus 8x. Fungsi f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx. Jadi fungsi fx di atas bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.